Halo, selamat siang pemirsa. Presisi yang kembali hadir edisi Rabu 27 November 2024. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Mentayana Tanzil, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Wakil Presiden dan istri menggunakan hak pilih mereka di tempat pemungutan suara 018 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Kapolres Metro Depok Kombes Pol Arya Perdana menghadiri kegiatan pemusnahan surat suara lebih dan rusak di gudang logistik KPU Kota Depok. Sehari jelang Pilkada 2024, Polres Tanjung Jabung Barat menggelar kegiatan doa bersama lintas agama di Mapolres tempat dalam rangka cipta kondisi yang damai dan aman. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Kepala Daerah 2024 di tempat pemungutan suara 008 Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Rabu pagi. Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 08.40 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil dinas Maung Pindad berwarna putih. Ia mengenakan kemeja safari coklat muda yang menjadi ciri khasnya dan didampingi ajudan berseragam senada. Kehadirannya disambut oleh petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara dan warga yang telah menunggu sejak pagi. Usai menyapa warga dan wartawan, Prabowo menuju meja registrasi untuk mengambil 2 surat suara, yakni untuk pemilihan Bupati Kabupaten Bogor dan pemilihan Gubernur Jawa Barat. Presiden tercatat sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap nomor 414 di TPS ini yang memiliki 595 pemilih terdaftar dan 7 pemilih tambahan. Selain Prabowo, Ketua KPU Kabupaten Bogor Adi Saputro dan penjabat Bupati Bogor Bahril Bakri juga menyalurkan hak pilih mereka di TPS yang sama. Ini menjadi momen bersejarah karena merupakan kali pertama Prabowo mencoblos dalam pilkada dengan status sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden pun berharap siapapun yang terpilih mampu menjaga amanah sebagai kepala daerah. Ya bagus ya, baguslah, lancar semuanya, baik semuanya. Ya silakan pemilihan ya terserah rakyat milih yang baik, ya bagus semua. Untuk yang nanti calon daerah yang menang apapun yang kalah itu enggak Pak, yang menang dan yang kalah nanti. Iya, setiap pemilihan kan pasti ada yang menang ada yang kalah. Ya harus kerjasama, ya yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Yang kalah harus bekerja sama, ya. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dan istrinya Selvi Ananda menggunakan hak pilih mereka di tempat pemungutan suara 018 Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu siang. Gibran dan istri tiba di TPS sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Barat dan langsung menyerahkan undangan mencoblos untuk pemilihan Kepala Daerah 2024. Setelah selesai mencoblos, Gibran dan Selvi memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Ketika meninggalkan TPS 018, keduanya menunjukkan jari yang telah terkena tinta ungu sebagai bukti telah menggunakan hak pilih mereka. Sementara itu, Ketua KPPS TPS 018 Manahan, Heru Mawanto, menjelaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus yang disiapkan untuk Gibran dan Selvi. Sedangkan untuk pengambilan
Pengamanan, Heru menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Pas Pampres, TNI, dan Polri. Suasana di TPS 018 terpantau ramai dengan mayoritas warga telah memberikan suaranya sejak pagi. Hadirnya Wapres di Solo membuat peningkatan pengamanan pun dilakukan. Sebanyak 2.500 personel gabungan terdiri dari TNI Polri dikerahkan untuk pengamanan Pilkada serentak 2024 di Solo, Jawa Tengah. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan menegaskan pentingnya Pilkada serentak yang digelar hari ini merupakan momen strategis untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Terlebih, Presiden telah menetapkan 27 November sebagai hari libur nasional untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat. Menko Polhukam pun mengajak seluruh masyarakat menggunakan hak pilihnya dan menjaga persatuan meski berbeda pilihan. Dalam kesempatan ini, sekali lagi pemerintah menyampaikan hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024 adalah merupakan tahap pencoblosan pemungutan suara. Pemerintah juga telah menetapkan pada hari Rabu tanggal 27 November tersebut sebagai hari libur nasional. Oleh karenanya, sekali lagi, kami seluruhnya menghimbau dan mengajak pada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif, datang ke TPS, ikut mensukseskan dengan mencoblos pilihannya masing-masing. Mari kita wujudkan pilkada yang aman, damai, kemudian jurdil. Silakan gunakan hak suara kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi jangan golput guna memilih dan menentukan pemimpin-pemimpin daerah kita demi masa depan daerah kita masing-masing. Tetap jaga persatuan dan jaga keutuhan bangsa dan negara ini. Mari kita wujudkan pilkada serentak yang sejuk, yang damai dan... Di tempat lain, personel Polres Cimahi mulai Selasa lalu digeser untuk melakukan pengamanan tempat pemungutan suara di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Cimahi pada Pilkada serentak 2024. Terdapat ratusan personel yang diberangkatkan dari Polres untuk mengamankan 3.616 TPS yang disediakan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto. Selamat siang, Pak Tri. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Bapak, bagaimana kondisi selama pemungutan suara di Cimahi? Alhamdulillah sampai dengan saat ini untuk situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Cimahi masih terkendali, ya. Kemudian perlu disampaikan bahwa kami baru saja selesai melaksanakan pengontrolan di TPS-TPS bersama Forkopimda, ya, dari PJ Wali Kota dan Dandim di TPS 01, TPS 22 sampai 31 sampai dengan 68 di wilayah Cimahi, ya. Alhamdulillah masih terkendali. Baik, ada berapa banyak personel Bapak yang dikerahkan untuk pengamanan pungut suara? Untuk jajaran Polres Cimahi sendiri, kita menurunkan sebanyak 802 personil. Dibantu 101 personil dari BKO Polda Jabar, kemudian 65 personil dari BKO Brimob, serta dari bantuan dari Yon Armet 104 GS. Alhamdulillah sebagai bentuk solidnya antara TNI Polri bahwa sampai dengan saat ini karena anggota kami melaksanakan pengamanan di wilayah hukum Cimahi terkait dengan TPS, untuk polsek-polsek dibantu dan dijaga oleh rekan-rekan dari TNI, dari Yon Armet maupun dari Kodim. Lalu Bapak, apa saja yang menjadi prioritas pengamanan di hari H pemilihan suara ini? Terkait dengan prioritas pengamanan, perlu kita ketahui bahwa
Polres Cimahi ini mempunyai karakteristik berbeda, ya. Bahwa kami mempunyai 3 wilayah, yaitu Kota Cimahi, kemudian Kabupaten Bandung Barat, serta 1 kecamatan Marga Asih, yang di mana pemerintahannya masuk ke pemerintahan Kabupaten Bandung, di mana seluruhnya kita mempunyai 15 kelurahan dan 165 desa, serta 6 desa di 1 kecamatan Marga Asih. Untuk lokasi-lokasi yang menjadi prioritas pengamanan kami, yaitu yang pertama adalah tentu saja lokasi TPS, tempat pemungutan suara. Kemudian nantinya pendistribusian logistik pemilu, kemudian potensi konflik dan gangguan. Nah, perlu diketahui bahwa wilayah hukum Polres Cimahi untuk kerawanan itu tidak ada kerawanan terkait dengan situasi atau konflik. Yang ada adalah kerawanan-kerawanan yang berbentuk geografis, ya. Maka dalam proses pengamanannya untuk pola pengamanan di TPS yaitu menggunakan pola kurang rawan, yaitu 2, 5, 10 sampai 2, 17 sampai dengan 34, di mana 2 polisi mengawasi 5 TPS dan 10 5 sampai dengan 17 TPS dan 34 Linmas. Baik, lalu bagaimana pemetaan TPS di wilayah hukum Cimahi? Apakah ada yang masuk kategori rawan begitu Bapak? Lalu bagaimana mekanisme pengamanan disiapkan? Seluruh TPS yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi masuk ke dalam kategori kurang rawan, ya. Karena untuk Polres Cimahi tidak memiliki TPS dengan kategori rawan ataupun sangat rawan. Adapun kerawanan yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi itu yang berhubungan dengan geografis, ya. Karena ada beberapa daerah yang memang kita harus menggunakan perahu untuk menuju ke 1 kecamatan di daerah Saguling. Dan kerawanan-kerawanan lain pun tidak ada, yang jelas adalah kerawanan-kerawanan yang berbentuk geografis. Baik Pak Tri, adakah himbauan Kamtibmas dari Bapak agar situasi tetap berjalan kondusif pasca pemungutan suara hari ini? Ya, yang pertama saya ucapkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada masyarakat atas peran aktifnya untuk mengikuti pilkada ini dan kemudian selalu menjaga Harkamtibmas dalam keadaan aman dan kondusif. Dan kami pun menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi, untuk selalu menjaga situasi kondusif pasca pemungutan suara. Ya, perlu kita ketahui bahwa setelah pemungutan suara biasanya ada polling-polling, ya. Kami menghimbau agar menunggu hasil dari perhitungan dari KPU, ya. Dan kemudian apabila nanti sudah ada pemenangnya misalkan, ya, kami menghimbau tidak ada euforia yang berlebihan. Dalam pilkada seperti kita ketahui bahwa pemenangnya adalah masyarakat. Bukan salah satu pemenang, bukan salah satu calon, pemenangnya adalah masyarakat. Sehingga kami menghimbau, mari kita selalu menjaga pilkada ini tetap aman, tetap nyaman, dan tetap sejuk. Kami dari jajaran kepolisian, khususnya Polres Cimahi, akan siap menjaga Harkamtibmas yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi. Baik, terima kasih Kapolres Cimahi AKBP Tri Suhartanto telah bergabung bersama kami di Polri TV. Salam presisi dan sehat selalu Bapak. Salam presisi. Pemirsa, masih terkait tentang pilkada, pagi ini Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 bersama keluarga melaksanakan pencoblosan di TPS 6 Kelurahan Panembahan Keraton untuk memilih wali kota dan wakil wali kota Yogyakarta. Dalam pelaksanaan pencoblosan ini, Sri Sultan disambut oleh Forkopimda Kota Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tiba di TPS sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan pakaian batik berwarna coklat. Sri Sultan datang bersama seluruh anggota keluarganya. Sesuai kebiasaan, Sri Sultan menjadi orang pertama yang mencoblos di TPS ini. Sementara itu, terkait pengamanan, sejumlah personel Polri dan TNI bersiaga mengamankan TPS 6 yang dibantu juga dari unsur Linmas. Jalannya pemungutan suara pun berjalan tertib, aman dan kondusif. Kehadiran Sri Sultan di TPS ini diharapkan memberikan motivasi kepada masyarakat Yogyakarta untuk menggunakan hak pilihnya secara aktif.
Sri Sultan pun berharap proses pemungutan suara Pilkada 2024 di daerah istimewa Yogyakarta ini bisa berjalan lancar dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ia berharap siapapun yang terpilih mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi kota budaya ini. Polres Sanggau melaksanakan pengamanan di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS dalam rangka operasi mandiri kewilayahan Mantap Raja Kapuas 2024. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.